Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini Nakes ID akan membahas soal-soal uji kompetensi keperawatan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang akan mengikuti UKOM dan semoga hasilnya kompeten. Jangan lupa share video ini ke teman seperjuangan lainnya. Soal yang pertama, Tuan C ditemukan mengalami perdarahan nadi 110 kali per menit, tekanan darah normal RR 24 kali per menit, urin output 25 ml per jam, dan pasien terlihat cemas. Tuan C tergolong perdarahan kelas A1, B2, C3, D4, atau E5. Nah, pada soal terdapat data objektif yaitu nadi pasien 110 kali per menit, dan urin outputnya 25 ml per jam. Jadi jawaban yang benar yaitu B, perdarahan kelas 2. Selanjutnya soal nomor 2. Pada pasien dengan luka lebam di kepala, teknik pembebasan jalan nafas yang boleh dilakukan pada pasien tersebut adalah E. Chin lift, B. Head lift, C. Jaw thrust, D. Neck lift, atau E. Span control. Nah, untuk teknik pembebasan jalan nafas yaitu chin lift, head lift, teknik ini digunakan apabila pasien tidak mengalami trauma pada area leher dan kepala. Dan juga jaw thrust ini digunakan apabila pasien terdapat trauma di leher dan kepala. Pada soal, karena pasien mengalami luka lebam di kepala, jadi untuk teknik pembebasan jalan nafas yang benar yaitu C. Jaw thrust. Berikutnya soal nomor 3. Alat di bawah ini yang dapat digunakan untuk membebaskan jalan nafas adalah kecuali A. Oropharyngeal tube, B. Nasopharyngeal tube, E. Endotracheal tube, D. LME, atau E. Nasogastric tube. Oke, kita bahas pada soal gadar ini. Teman-teman harus paham mengenai airway and breathing ya. Untuk alat-alat yang digunakan pada saat membebaskan jalan nafas yaitu ada oropharyngeal tube, nasopharyngeal tube, endotracheal tube, dan LMA. Jadi, yang tidak termasuk alat untuk membebaskan jalan nafas yaitu E. Nasogastric tube. Berikutnya soal nomor 4. Perawat mendapati pasien tidak sadarkan diri. Setelah dilakukan look, listen, dan feel, ternyata ditemukan suara yang keluar dari mulut adalah seperti berkumur. Nah, seperti berkumur dalam istilah emergency dikenal sebagai A. Crowing, B. Snoring, C. Gargling, D. Spasme, atau E. Edema. Oke, kita bahas untuk pilihan yang salah dulu. Untuk yang E, ini jelas salah karena edema itu pembengkakan. Dan yang D ini juga tidak termasuk suara tambahan. Untuk snoring ini suaranya seperti orang ngorok. Sedangkan crowing ini suaranya terdengar seperti melengking waktu inhalasi. Jadi, jawaban yang benar yaitu C. Gargling. Suaranya seperti berkumur. Nah, teman-teman harus bisa menghafalkan suara tambahan ini karena kemungkinan suara nafas tambahan ini keluar pada saat ujian kompetensi. Selanjutnya untuk soal nomor 5, cairan yang digunakan pertama kali untuk resusitasi pada pasien shock adalah A. NaCl 3%, B. Rl, C. Koloid, D. D5%, atau E. D40%. Jadi untuk cairan yang digunakan pertama kali untuk resusitasi pada pasien shock itu yang C. Koloid. Selanjutnya soal nomor 6. Seorang laki-laki berumur 37 tahun masuk di UGD dengan riwayat kecelakaan lalu lintas. Terdapat bekas darah di mulut dan hidung pasien.
terdengar suara ronki saat bernapas, terdapat periorbital ekimosis, dan vital sign. Apa masalah utama pada pasien tersebut? A. Pola nafas tidak efektif. B. Bersihan jalan nafas tidak efektif. C. Obstruksi jalan nafas. D. Kekurangan volume cairan. Atau E. Resiko kekurangan volume cairan. Nah, di sini teman-teman jangan terjebak ya. Biasanya kalau ada soal ronki pasti menjawab yang pola nafas. Sebelum menjawabnya, biasakan untuk mencari data objektifnya dulu. Pada soal ini kan terdapat bekas darah di mulut dan hidung klien. Ini menandakan adanya masalah pada bersihan jalan nafas. Jadi, jawaban yang benar yaitu B. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Berikutnya soal nomor 7. Pasien ditemukan kesadaran mengantuk, nadi teraba 115 kali per menit, cepat dan halus. Laju pernafasan 33 kali per menit, tekanan darah 85/55. Urin outputnya kurang dari 0,5 mili per kilogram berat badan per jam. Pasien dengan riwayat mencret 25 kali selama 1 hari ini. Pasien termasuk kategori A. Dehidrasi ringan, B. Dehidrasi sedang, C. Dehidrasi berat, D. Perdarahan kelas 1, atau E. Perdarahan kelas 2. Nah, di sini untuk menjawabnya, kita cari untuk data objektifnya terlebih dahulu. Karena di sini pasien dengan kesadaran mengantuk, nadi teraba 115 kali per menit dengan cepat dan halus. Dan di sini tekanan darahnya 85/55. Urin outputnya kurang dari 0,5 mili per kilogram berat badan per jam. Dan dengan riwayat mencret 25 kali. Dan hal ini menandakan bahwa pasien mengalami C. Dehidrasi berat. Selanjutnya soal nomor 8. Seorang ibu membawa anaknya berusia 19 tahun ke IGD karena diare sudah 2 hari. Hari ini BAB cair sudah 5 kali. Hasil pengkajian didapatkan anak tampak lemah, mata cekung, mukosa bibir kering, turgor jelek, dan agak rewel. Dan berat badannya yaitu 44 kg. Berapakah kebutuhan cairan anak tersebut? A. 1880 cc, B. 1980 cc, C. 1970 cc, D. 2450 cc, atau E. 2980 cc. Sekarang kita akan menghitung untuk mengetahui jawabannya menggunakan berat badan. Karena di sini berat badan pasien 44 kg, jadi kita gunakan rumus 1500 cc ditambah berat badan dikurangi 20 kg dikali 20. Jadi untuk jawaban yang benar yaitu B, 1880 cc. Selanjutnya soal nomor 9. Pasien dengan sadar penuh dapat diajak bicara dan menunjukkan kronologi kejadian kecelakaan. Nilai GCS-nya berapa? A. 15, B. 13, C. 10, D. 8, atau E. 5. Nah, untuk GCS, penilaian GCS untuk penglihatan ini membuka mata spontan kita beri nilai 4, membuka mata karena diajak berbicara dipanggil nilainya 3, membuka mata karena rangsangan nyeri nilainya 2, jika tidak ada respon nilainya 1. Nah, di sini pasien sadar penuh, jadi kita beri nilai 4. Pasien dapat diajak bicara, ini kita beri nilai 5.
dan menunjukkan kronologi kejadian kecelakaan. Oke. Jadi untuk jawaban yang benar nilainya adalah 15. Yang A. Berikutnya soal nomor 10. Jika Anda mendapati pasien dengan cedera, tindakan apa yang akan Anda lakukan kecuali A. Ketika menemukan pasien emergency breathing, pasien harus pertama sekali menjadi prioritas. B. Airway tidak menjadi prioritas pertama dalam penanganan pasien emergency. C. Chest pain control tidak perlu dilakukan pada pasien trauma. D. Cara membebaskan jalan nafas untuk pasien trauma adalah dengan neck lift. Atau E. Airway menjadi prioritas pertama dalam penanganan pasien emergency. Nah, di sini terdapat kata kecuali. Jadi untuk jawaban yang tepat yaitu B. Airway tidak menjadi prioritas pertama dalam penanganan pasien emergency.